Alkitab menghina orang cacat? Benarkah orang Kristen diskriminatif terhadap difabel? Pernahkah kamu bertanya, mengapa dalam Alkitab Perjanjian Lama orang dengan cacat tubuh dilarang masuk ke bait Allah? Seperti tertulis di Imamat 21. Sekilas, itu tampak tidak adil. Tetapi sesungguhnya, larangan itu bukan sekadar soal fisik. Itu adalah simbol rohani. Allah sedang menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa didekati oleh manusia yang najis atau tidak sempurna. Hal penting yang harus dimengerti adalah imam dalam Perjanjian Lama menjadi bayang-bayang tipologi Kristus, imam besar yang sempurna. Ibrani pasal 4-10. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan ketentuan bahwa seorang imam yang memiliki cacat badannya janganlah mendekat untuk mempersembahkan korban karena imam menjadi tipologi Kristus, yang tanpa cacat, sempurna secara rohani dan moral, yang dapat sungguh-sungguh masuk ke tempat Maha Kudus dan menjadi perantara bagi manusia berdosa. Dengan demikian, persyaratan kesempurnaan fisik dalam Imamat 21 merupakan petunjuk sementara dan simbolis bagi kesempurnaan rohani imam besar yang sejati. Namun, sesungguhnya dalam realitas yang lebih besar, semua manusia cacat di hadapan Allah. Ada cacat moral, cacat rohani, bahkan cacat jasmani. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi bukan hanya mereka yang terlihat berbeda secara fisik, melainkan semua kita yang sebenarnya tidak layak mendekat. Larangan itu mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah dengan kekuatan dan kesalehannya sendiri. Tetapi inilah kabar baiknya. Ketika Kristus, Sang Imam Besar yang sempurna tanpa cacat celah datang ke dunia ini, Ia tidak menolak orang lumpuh, buta, tuli, atau berdosa besar sekalipun. Justru mereka yang dianggap terbuang itu didekatinya, dipulihkan, bahkan dijadikan bagian dari umat Allah. Kristus sendiri yang, tanpa cacat celah, menjadi jalan agar kita yang cacat secara moral maupun rohani bisa diterima oleh Allah yang kudus. Injil menunjukkan bahwa keselamatan dirancang Allah dalam kesempurnaan dan kekudusannya. Sehingga sebagai manusia berdosa, keselamatan yang kita peroleh bukan tentang siapa yang paling sempurna, bukan tentang kehebatan kita karena kita semua orang berdosa yang penuh cacat celah, melainkan tentang kebesaran anugerahnya yang dikaruniakan kepada siapa yang bersedia datang kepada Yesus, Sang Imam Besar yang sempurna. Yesuslah yang menyatukan jurang pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Jadi, bukan soal kita cukup layak atau tidak, melainkan apakah kita mau bersandar pada kasih karunia-Nya. Maukah engkau datang kepada Kristus yang sanggup menerima dan memulihkan engkau apa adanya? Kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Nya.